Dipersilakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini kesempatan yang sangat berharga bagi saya bisa diundang untuk acara yang sangat menarik ini. Penghormatan saya kepada Pak Wahyudi. Kalau Pak Wahyudi ngomong, saya biasanya harus diam, Pak. Jadi tidak mau bicara apapun, karena biasanya pesan-pesannya sangat dalam sekali. Juga kepada Pak Profesor Setiawan, yang saya sering membaca publikasi-publikasi Bapak, juga kepada Mas Ari, kepada Bu Indra yang luar biasa di KLHK, juga kepada Mas Dwi yang aktivitasnya sangat membantu untuk konservasi spesies di Indonesia, juga kepada rekan-rekan lain di Kagama dan para anggota peserta webinar kali ini. Saya Rudi Putra, saya bekerja untuk satu landscape yang sangat menarik di dunia dan sangat seksi isunya, yaitu di Leuser, dan sudah 20 tahun bekerja di khususnya di landscape ini dan terutama untuk badak Sumatera. Jadi tahun 2000 saya sudah aktif dan terlibat dalam konservasi badak Sumatera di Leuser. Judulnya agak sedikit provokatif karena ini memang menurut saya memang kesempatan terakhir bagi konservasi badak Sumatera di dunia. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Indra, Malaysia sudah kehilangan badak Sumateranya dan sekarang hanya tinggal di Indonesia. Ini badak kita yang berada di SRS, badak terkecil di dunia, dan punya 2 cula, ukurannya juga tidak begitu besar, maksimum hanya 900 atau 1 ton berat badannya. Nah, satu yang tragis terjadi untuk badak Sumatera, bahwasanya kita kehilangan sebagian besar populasi badak dalam 30 tahun ini. Jadi tahun 90-an masih diperkirakan masih ada sekitar 400 individu, tapi tahun 2020 diperkirakan maksimum hanya 80 individu dan tersebar di 7 kantong subpopulasi di Indonesia. Kalau dulu ini adalah sebaran badak Sumatera di Asia Tenggara, bahkan sampai ke India, Bangladesh, dan di Indonesia ada di Sumatera dan Kalimantan, tetapi sekarang hanya tinggal di 4 tempat. Di Leuser ada 4 kantong, 3 atau 4 kantong, tapi 3 sudah dipastikan. Di Bukit Barisan Selatan, ini kami dulu dilatih di sini, belajar untuk konservasi badak di lokasi ini. Populasinya sekarang sangat kritis. Kalau tahun 2006 diperkirakan masih ada 80 individu, tapi sekarang mungkin kurang dari 10 atau 5 individu. Nah, hal yang sama juga di Waikambas, Taman Nasional Waikambas. Dulu cukup banyak badak dan mudah sekali menemukan badak, tapi akhir-akhir ini sulit sekali menemukan. Bahkan diperkirakan sebagian pihak masih mengatakan bahwa populasinya lebih dari 15, tapi saya orang yang termasuk yang pesimis dengan angka itu. Jadi perkirakan mungkin di bawah 15, dan di Kalimantan juga populasinya kecil sekali. Nah, inilah kondisi gambaran yang saat ini terhadap populasi badak Sumatera sangat kritis, dan kalau tidak ada upaya yang maksimum, kita akan kehilangan spesies ini mungkin dalam 10 atau 20 tahun yang akan datang. Masalah utama di habitat badak adalah deforestasi yang sangat masif. Kita tahu ini adalah peta deforestasi di Sumatera dalam 30 atau 40 tahun yang belakangan ini. Kita hanya
sekarang lebih sedikit dari 20% hutan tersisa di Sumatera. Ancaman lainnya adalah perburuan menggunakan perangkap, dan ini memang bukan badak yang terjerat, tapi gajah, satwa yang ukurannya besar sekali bisa terjerat dan mati, apalagi badak yang ukurannya jauh lebih kecil. Nah, ini perangkap yang ditemukan di Leuser, kita merusak lebih dari 5.000 perangkap dalam 5 tahun belakangan ini. Jadi ini ancaman yang sangat jelas yang mengganggu populasi badak tersisa di dunia. Ancaman lain adalah hilangnya habitat akibat illegal logging, juga cukup banyak sekali di Sumatera, di habitat badak, dan pembangunan jalan. Nah, ini jalan menjadi ancaman terbesar untuk konservasi hutan saya kira dimanapun. Ketika jalan dibangun, akses akan memudahkan orang untuk mengakses ke lokasi-lokasi yang penting bagi keragaman hayati, termasuk juga di habitat badak Sumatera. Dan pemburu datang, lalu kemudian biasanya diikuti dengan logging dan perambahan, lalu hutan akan terbuka. Seperti ini adalah salah satu jalan di Kabupaten Gayo Lues yang dibangun oleh pemerintah untuk satu kampung yang sangat kecil, hanya mungkin sekitar 40 kepala keluarga. Dan di lokasi ini juga akan dibangun bendungan raksasa sekitar 4.000 hektar yang akan ditenggelamkan. Dan berdekatan dengan habitat badak di lokasi ini. Menyebabkan hilangnya populasi badak di Taman Nasional ini. Kalau dulu cukup banyak badak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, tapi ketika pembangunan jalan akses ini dibuka, badak secara dramatis hilang, dan sekarang mungkin hanya tinggal 5 individu dan teman-teman yang bekerja di Bukit Barisan Selatan memasang ratusan kamera trap dalam beberapa tahun belakangan ini, tapi sepengetahuan saya hanya 2 gambar badak yang didapat sejak tahun 2012. Jadi sangat dramatis di Bukit Barisan Selatan akibat dari pembangunan jalan, masuknya pemburu, dan lalu dampaknya adalah hilangnya badak di Taman Nasional ini. Nah, tapi bukan berarti kita tidak punya harapan lagi untuk konservasi badak. Pemerintah tahun 2018 sudah mengeluarkan rencana aksi darurat penyelamatan populasi badak Sumatera, dan kita sedang berupaya keras untuk melaksanakan RAD ini. Yang pertama di Bukit Barisan Selatan, tadi kita sampaikan bahwasannya sekarang sedang diupayakan untuk menemukan badak, lalu kemudian merescue dan meletakkan ke SRS. Nah, begitu juga dengan di Waikambas, juga akan dilakukan penangkapan badak di sana dan kemudian diletakkan di SRS. Ini adalah harapan. Begitu juga dengan di Kalimantan, masih diupayakan untuk menemukan badak, sudah ditemukan individu lain, dan dalam upaya untuk menangkap dan mengirim di SRS yang sudah dibangun di Kelian, seperti yang disampaikan oleh Ibu Indra tadi. Dan terakhir di kawasan ekosistem Leuser, ini yang kawasan yang sangat spesial untuk badak, harimau, gajah, dan orangutan, karena 4 spesies inilah yang bisa koeksis bersama di satu landscape tersisa di dunia, yaitu di kawasan ekosistem Leuser, terdiri dari Taman Nasional, ada hutan lindung, dan hutan produksi, termasuk juga APL. Dan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil ini luasnya 2,6 juta hektar di Aceh dan Sumatera Utara. Kita lihat sebaran biodiversitasnya tinggi sekali di lowland, terutama di lowland.
di luar dari Taman Nasional juga tinggi, maka itu kita membutuhkan satu kawasan yang lebih luas yang disebut dengan kawasan ekosistem Leuser. Di mana badak di Leuser? Nah, terdapat 4 kantong, tapi 3 yang sudah positif ditemukan badak, yaitu di West Leuser, ini yang cukup luas sekali, lalu kemudian kita sebut di Kapi, dan di Samarkilang, dan satu lagi di wilayah ini yang disebut dengan Betung. Sejarahnya badak ada di wilayah tersebut, tetapi kita masih belum menemukan tanda-tanda fresh untuk wilayah ini, tetapi temuan yang agak sedikit lama masih ditemukan. Upaya yang dilakukan untuk Leuser adalah terutama untuk West Leuser, ini kita akan membangun yang namanya IVJ, Intensive Protection Zone, di mana kita akan menjaga wilayah ini dengan secara ketat, dan kita sudah mengalokasikan cukup banyak tim terdiri dari Taman Nasional, kemudian KPH dan FKL, Forum Konservasi Leuser, untuk menjaga wilayah ini. Jadi mereka bekerja cukup keras, 15 hari di dalam hutan, berjalan karena tidak ada transport di sana, kecuali akses boat sebentar, dan selebihnya mereka harus berjalan kaki, mengarungi sungai. Dan ini pekerjaan yang luar biasa, sangat keras sekali untuk menyelamatkan spesies dan hutan di Leuser. Hasilnya sangat baik. Jadi kita melihat ada tren penurunan dari perangkap yang ditemukan oleh tim yang bertugas ini. Jadi biasanya 2015 sampai 2016 ada ribuan jerat per tahun yang kita rusak, perangkap satwa. Tetapi tahun lalu 2019 jumlahnya hanya 241. Jadi menurun drastis sekali akibat intensifnya patroli yang dilakukan oleh teman-teman ini, dan jangkauan patroli mereka juga jauh sekali, 20.000 kilometer dalam setahun oleh tim yang lumayan banyak ini. Dan kalau kita lihat, kita hitung banyaknya jerat, rasio banyaknya jerat per kilometer patroli itu menurun sekali dari 0,149 jerat di tahun 2016 per kilometer, dan tahun lalu jerat yang ditemukan oleh tim-tim ini hanya 0,012 jerat per kilometer. Namun kita menghadapi masalah di populasi kecil, yang kita mengamati bahwasanya di lokasi ini tidak ada breeding lagi. Masih ada badak, tapi tidak ada indikasi anak-anak yang lahir. Jadi ini di dalam RAD yang kita harus selamatkan, karena walaupun kita jaga secara ketat, tidak akan berguna bagi keberlanjutan spesies ini karena mereka akan punah dengan sendirinya. Jadi ketiga kantong ini kemudian kita akan rescue dan letakkan di SRS yang akan dibangun di Aceh, dan ini prosesnya sudah ya, mohon maaf ini, Mas. Oh. Ya, ini mohon maaf, mungkin ada gangguan teknis, Mas Rudi Putra, mungkin ada gangguan teknis sebentar. Mas Rudi, tolong di unmute. Unmute.
Oke, mohon maaf ada Ya. gangguan teknis. Saya akan kembali share. Ya, nah ini kita mendapat dukungan yang cukup kuat dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan tentunya secara nasional melalui Kementerian LHK untuk membangun SRS ini. Dan TFCA sudah mengalokasikan dana yang cukup besar juga untuk pembangunan fasilitas, juga didukung oleh Sumatera Rhino Rescue Project. Dan ini harapan lain untuk konservasi. Saya masih optimis kita masih bisa menyelamatkan Leuser dan menyelamatkan badak. Ini adalah suatu bekas konsesi kelapa sawit ilegal yang berada di dalam kawasan hutan. Di tahun 2017 ini hutan yang sudah ditebang kelapa sawitnya, dan hutan kemudian kembali dengan baik sekali. Di Leuser cukup banyak tempat ini, dan ini adalah proses restorasi hutan untuk habitat satwa yang cukup masif dilakukan di Leuser dalam beberapa tahun belakangan ini. Ini juga satu kawasan hutan lindung yang diokupasi oleh kelapa sawit, lalu kemudian sudah ditebang, dan kita menunggu proses restorasi alam berada di lokasi ini. Ini contoh lainnya, satu perkebunan juga berada di dalam kawasan hutan. Tahun 2009 masih kelapa sawit, tapi kemudian tahun ini sudah kembali menjadi hutan. Dan survei kita di lokasi ini pada tahun 2020 menemukan 21 spesies mamalia, 65 spesies burung, dan 100 spesies tumbuhan berkayu yang tumbuh dengan sendirinya di bekas perkebunan kelapa sawit. Jadi merestorasi habitat badak sebenarnya tidak sulit, tetapi dibutuhkan adalah konsistensi. Terakhir, ini menjadi ancaman terbesar untuk badak dan spesies di kawasan ekosistem Leuser hutan, yaitu perencana pembangunan jalan yang masih digagas oleh pemerintah, terutama pemerintah Aceh. Bahkan tahun ini pemerintah mengalokasikan 2 triliun lebih untuk kembali membuka jalan-jalan di Aceh. Dan sebagian dari jalan ini akan merusak habitat badak di bagian barat Leuser, dan bagian timur kita lihat ini akan habis oleh jaringan jalan yang akan dibangun ini. Perlu upaya yang sangat keras dan dorongan dari pemerintah pusat untuk bisa mempertimbangkan kembali pembangunan jalan yang sangat mengganggu dari Leuser. Tetapi ini sebagian memang belum dibangun, dan ini perlu upaya kita semua untuk menghentikan rencana pembangunan ini. Termasuk juga rencana membangun bendungan besar di Leuser, yaitu satu adalah Tampur yang saya sebutkan tadi. Ini sekitar 4.000 hektar akan ditenggelamkan dan menjadi habitat penting bagi spesies gajah dan badak di lokasi ini. Juga di Kluk yang nomor 2, juga bendungan yang untuk PLTA yang cukup besar yang akan menenggelamkan habitat satwa, termasuk juga badak Sumatera. Kondisinya sangat kritis saat ini, tapi kita masih optimis. Kita masih menemukan anak-anak badak yang cukup lumayan di Leuser, perkirakan sekitar 2-3 individu badak lahir setiap tahun di Leuser di habitat yang cukup baik. Tetapi kalau kita terlambat untuk mengantisipasi dari kerusakan hutan, perburuan, bukan mustahil dalam 10-20 tahun lagi badak akan hilang dari Leuser. Dan artinya kalau kita kehilangan badak Leuser, artinya kita kehilangan populasi terakhir yang viable di dunia. Saya kira tergantung kepada upaya kita saat ini, dan walaupun saya mengatakan saya tetap optimis kita bisa selamatkan badak, tentunya dengan kerja keras, kerja yang cukup kuat dari Bu Indra di KLHK, KSDHI, dan di LHK, sehingga upaya-upaya konservasi ini bisa berjalan dengan baik.
Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.